Hey, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, channel yang akan mengabarkan berita terupdate seputar timnas Indonesia. Ada kabar apa hari ini? Tentunya kabar yang sangat menggembirakan, yaitu timnas putri Indonesia berhasil membawa piala AFF Women's Cup. Wow, selamat ya. Dan juga tentu kita bakal nge-review pertandingan timnas Indonesia putri melawan timnas putri Kamboja yang dimenangkan oleh timnas Indonesia. Makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Langsung saja ke berita utamanya. Saksikan. Banyak yang bertanya-tanya kenapa negara Vietnam, Filipina, dan Thailand putri tidak ikut di AFF Cup. Ya, karena formatnya berbeda. Yang Indonesia juara itu nggak ada Vietnam, Filipina, dan Thailand. Yang juara berhak melaju ke ASEAN Championship. Inilah kompetisi yang sebenarnya. Yang ada Vietnam, peserta langganan Piala Dunia, Filipina, peserta Piala Dunia, dan Thailand yang pernah mencatat sejarah sampai perempat final Piala Asia. Dan inilah tantangan sesungguhnya. Dan juga selamat kepada Reva Oktaviani yang menyabet predikat pemain terbaik di AFF Women's Cup. Selamat ya. Meskipun timnas Indonesia di dalam negerinya tiada ada kompetisi Liga Putri, tapi alhamdulillah timnas Indonesia berhasil menyabet juara Piala AFF Women's Cup. Patut kita syukuri dan bangga terhadap pemain putri Indonesia ini. Dan inilah cuplikan gol pertama yang dicetak oleh Reva dari asis Stalin. Sangat luar biasa dan cantik ya golnya. Dan gol ini tercipta di menit 18. Dan timnas Kamboja sempat menyamakan kedudukan di menit 31 lewat sundulan dari pemain timnas Kamboja. Otomatis permainan kembali lagi tegang karena skor masih 1-1. Dan Hooper mencetak gol di menit 35. Gol debut ini sangat indah baginya. Dan gol ini menutup pertandingan di babak pertama. Dan akhirnya Reva menutup gol timnas Indonesia dengan skor 1-3 untuk timnas Indonesia. Gol ini buah dari asis Rosdila. Dan akhirnya timnas Indonesia patut berbahagia atas pencapaiannya dan sejarah membawa piala AFF Women's Cup 2024. Selamat untuk timnas putri Indonesia. Tentu saja hasil piala ini buntut dari kekompakan dan nasionalisme yang tinggi dari para pemain timnas putri Indonesia, tak terkecuali bagi pemain keturunan timnas putri Indonesia. Ready? This is the good part. We just start eating. Lengkap sudah di berbagai sektor umur, timnas putra Indonesia
memberikan piala AFF. Yang pertama ada dari usia 16 asuhan Nova Arianto yang membawa piala AFF Championships. Selanjutnya ada timnas U19 asuhan Indra Safri yang berhasil menyabet piala AFF di Gelora Bung Tomo. Tentunya kita sangat ingat asuhan Indra Safri. Timnas U22 pada tahun 2019 juga menjabat piala AFF, walaupun di tahun 2022 timnas Indonesia tidak ikut serta di piala tersebut dikarenakan masih dalam status bahaya COVID. Timnas Putri sudah juara, Timnas U17 sudah juara, Timnas U19 sudah juara, Timnas U22 sudah juara. Dan sekarang kapan Timnas Senior juaranya? Ini menjadi beban berat yang harus dipikul oleh Coach Sintayong. Tetapi bukan Coach Sintayong namanya kalau dia menargetkan juara. Coach Sintayong lebih memilih untuk regenerasi di Piala AFF Senior sekarang dan memilih mayoritas pemain U22 untuk persiapan Piala ASEAN dan juga Piala Asia U23. Tentunya Coach Sintayong sudah memperingatkan bahwa jangan berekspektasi tinggi di Piala AFF sekarang karena timnas Indonesia menurunkan mayoritas pemain mudanya. Walaupun begitu, Pak Ketua PSSI Pak Erick Thohir memberikan sinyal harus bermain maksimal dan merebut hasil maksimal pula. Semoga saja timnas Indonesia di Piala AFF sekarang memberikan hasil yang terbaik dan juga merebut Piala AFF Senior, dan kita wajib mendukung dengan maksimal pula agar timnas Indonesia terus berkembang dan maju. Dan gua bakal ingatkan kembali, timnas Indonesia akan bertanding melawan Myanmar di kandang Myanmar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam hari. Dan timnas Indonesia satu grup dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dan inilah format Piala AFF. Sama seperti edisi sebelumnya, Piala AFF 2024 akan dimainkan dengan format round robin. Pada fase grup, setiap tim akan memainkan 2 partai kandang dan 2 laga tandang. 2 tim teratas pada klasemen akhir grup A dan grup B otomatis melaju ke semifinal. Pada fase ini pertandingan akan dimainkan 2 leg. Format yang sama dipakai pada laga final. Tentunya Myanmar versus Indonesia dilakukan pada hari Senin 9 Desember 2024 yang bermain di kandang Myanmar. Selanjutnya Indonesia versus Laos pada hari Kamis 12 Desember 2024 jam 8 malam di Stadion Manahan. Selanjutnya Vietnam versus Indonesia dimainkan pada hari Minggu 15 Desember 2024 jam 8 malam di Stadion Fitri. Dan terakhir Indonesia melakukan laga kandang melawan Filipina pada hari Sabtu 21 Desember 2024 kick off jam 8 malam di Stadion Manahan. Dan inilah para pemain yang diboyong Coach Sintayong untuk menghadapi Myanmar di kandang Myanmar. Untuk posisi kiper ada Cahya Supriyadi dari FC Bekasi City, Dava Fasya dari Borneo FC, Erlangga Setio dari PSPS Pekanbaru. Untuk PSSI Backs ada Ahmad Maulana Syarif dari Arema FC, Kadek Arel dari Bali United, Michael Alfredo
Atta dari Persebaya, Sultan Zaki dari PSM Makassar, Doni Tri Pamungkas Persija, Muhammad Ferrari Persija, Kakang Rudianto Persib, Robi Darwis Persib, Asnawi Mangku Alam Port FC, Pertama Arhan Suwon FC. Untuk posisi gelandang ada Alkan Fikri Arema, Rivaldo Anero Borneo FC, Rayhan Hanan Persija Jakarta, Zan Nadine Faris Persis Solo, Alfrianto Niko Dewa United, Victor Detan PSM Makassar, Marcelino Ferdinand Oxford United. Untuk penyerang dihuni oleh Hoki Caraka PSS Sleman, Arkan Kakak Persis Solo, Rafael Strike Brisbane Roar, Ronaldo Kuate Muantong United. Semoga pemain-pemain tersebut memberikan hasil yang maksimal dan permainan yang maksimal. Kita dukung terus timnas Indonesia. Oke, cukup sekian kabar timnas terupdate hari ini. Terima kasih yang sudah pantengin dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa, bye-bye.